Goa Maju bukan hanya soal infrastruktur atau ekonomi, tapi juga tentang manusia-manusia yang tercerahkan. Dan semuanya dimulai dari satu halaman buku. Pernahkah kita membayangkan bahwa satu buku yang dibaca anak bisa jadi kunci yang membuka seluruh cakrawala masa depannya? Ini astronot juga, ini monyet, ini roket. Namun, di balik itu ada tantangan nyata yang mengintai. Menurut program for International Students Assessment atau PISA tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-66 dari 81 negara dalam kemampuan membaca. Banyak anak usia 15 tahun mengalami kesulitan memahami bacaan, apalagi menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Lalu, bagaimana mungkin mereka bisa bermimpi besar jika mereka bahkan tak mampu menangkap makna dari kata-kata sederhana? Disinilah pentingnya menanamkan cinta pada buku sejak dini. Sebab membaca bukan sekedar keterampilan, tapi jendela untuk melihat dunia, mengenal diri, dan memahami kehidupan. Nilai ini sejatinya bukan hal baru. Dari tanah ini pernah lahir sosok yang menjadikan membaca sebagai nafas perjuangannya. Dialah tokoh besar Karaeng Pattingaloang. Saat berumur 18 tahun, Pattingaloang sudah menguasai bahasa Portugis, Belanda, Latin, Spanyol, hingga bahasa Arab. Kejeniusannya tumbuh dari kebiasaan membaca sejak kecil, didukung oleh lingkungan istana yang mencintai ilmu. Pattingaloang adalah simbol kecerdasan intelektual Makassar dan cahaya bagi negerinya. Sementara itu, di belahan Indonesia yang lain, di Maninjau, Sumatera Barat, Ahmad Fuadi kecil tumbuh di kampung sederhana. Penulis buku Negeri Lima Menara yang menjadi nasional bestseller itu bukanlah anak kota besar, tapi sejak kecil ia ditempa satu hal, yaitu membaca. Dari pesantren, ia belajar satu kalimat manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dengan semangat itu, ia menulis dan membaca tanpa henti. Ia bermimpi besar dan akhirnya menjadi penulis untuk National Geographic hingga meraih 8 beasiswa luar negeri. Semua itu berawal dari buku. Jika Pattingaloang bisa tumbuh menjadi tokoh besar dari Goa, jika Ahmad Fuadi, anak dari kampung yang sukses meraih 8 beasiswa ke luar negeri, maka anak-anak kita juga bisa. Goa tak kekurangan anak cerdas, tak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan hanyalah akses dan kebiasaan membaca sejak dini. Dan harapan itu bukan sekedar mimpi. Kini geliat literasi juga mulai tumbuh dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Ada orang tua yang mulai membacakan cerita. Kebiasaan yang berdampak besar membangun imajinasi, kedekatan, dan kecintaan kepada buku sejak dini.
Kemudian muncullah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Surah Al-Fil ini, itu burung ababil. Iya betul, surah Al-Fil. Pintarnya deh. Dan tentu saja ada perpustakaan umum Kabupaten Goa yang menjadi ruang ramah anak. Bukan hanya tempat membaca, tapi taman tumbuhnya mimpi dan imajinasi. Ruangannya nyaman, terpisah dari ruang dewasa dengan AC dan permainan edukatif. Buku-bukunya lengkap. Dari cerita penuh petualangan sampai pengetahuan yang menjelaskan dunia dengan cara sederhana. Disinilah literasi tumbuh bukan sebagai kewajiban, tapi kesenangan. Anak-anak duduk bersila, membuka buku sambil tersenyum. Kepala jijik bagaimana? Jijik. Kepala senang. Kepala senang. Mereka sedang membuka jendela dunia tanpa perlu jauh pergi. Dan dari senyum-senyum itu, harapan mulai tumbuh. Kebiasaan sederhana seperti membaca di ruang keluarga, mengajak anak ke perpustakaan, dan orang tua yang membacakan cerita menjadi salah satu faktor yang mengantar Goa di tahun 2024 berhasil meraih peringkat kedua di Sulawesi Selatan dalam tingkat gemar membaca atau TGM. Inilah wajah baru Goa. Wajah yang percaya bahwa membaca bukan sekedar aktivitas tetapi investasi jangka panjang untuk peradaban. Mari warisi semangat Patingaluang. Bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteruskan. Dari Goa, kita nyalakan literasi dan dunia akan melihat cahayanya.